Salam, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan saya rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai rekan-rekan lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amin. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ketika kita berkendara, menaiki sepeda motor atau mobil, ada waktu-waktu tertentu kita dituntut untuk cepat-cepat. Tetapi ada waktu-waktu tertentu juga kita harus berlambat-lambat. Kecepatan kendaraan kita itu diatur melalui sistem rem yang ada di dalam kendaraan itu, supaya tidak terjadi kecelakaan. Demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita berinteraksi, ketika kita bergaul dengan rekan-rekan yang lain, itu juga diperlukan sebuah sistem yang dapat mengerem setiap tindakan dan perkataan kita. Oleh sebab itu, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan meminta kepada kita untuk mengingat 3 hal penting dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan tersebut yang harus kita ingat adalah yang pertama, setiap kita itu harus cepat mendengar. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang itu senangnya berkata-kata, tetapi sulit untuk mendengar. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini meminta kepada kita, setiap kita itu lebih banyak waktu mendengar daripada berkata-kata. Kata cepat itu bukan bicara kecepatan, tetapi kata cepat-cepat itu harus menyimak dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengerti apa yang kita dengar, sehingga kita bisa memahami setiap informasi, keluhan atau apa saja yang disampaikan orang lain kepada kita itu dengan baik dan tepat, bukan hanya sekedar lewat pendengaran kita. Oleh sebab itu, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita tahu persis bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan 2 buah telinga dan hanya 1 mulut. Tujuannya supaya kita 2 kali banyak mendengar dan 1 kali berbicara. Tetapi realitanya dalam kehidupan kita, kita sulit untuk mendengar. Itu pesan yang pertama yang harus kita ingat, bahwa setiap kita itu harus cepat mendengar. Kita harus banyak mendengar sebelum kita mengambil kesimpulan, sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Terlebih lagi jangan sampai kita tidak banyak mendengar tetapi langsung menjatuhkan sebuah penghakiman. Maka itu akan menyebabkan sebuah kesalahan yang fatal. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, sahabat-sahabatku, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita harus lambat berkata-kata. Sekali lagi, Tuhan ciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya supaya kita banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tetapi seringkali dalam hidup kita terlalu banyak berkata-kata. Kita selalu boros mengeluarkan perkataan dari mulut kita. Dan tidak jarang kita tidak mau mendengar, tetapi cenderung untuk ngomong dan ngomong dan ngomong terus menerus. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan, di mana banyak bicara, di situ akan banyak juga kesalahan. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan kesalahan dari setiap perkataan kita, maka lambatlah berkata-kata. Dengan kata lain, pikirkan dulu setiap perkataan yang hendak kita keluarkan dari mulut kita. Apakah perkataan kita itu membangun orang, atau sebaliknya justru menyakiti dan menghancurkan orang. Pesan Tuhan, kita lambat berkata-kata supaya kita tuh banyak berpikir untuk merenungkan setiap perkataan yang hendak kita keluarkan dari mulut kita. Jangan pernah berkata-kata sebelum memikir dahulu. Seringkali kita berkata-kata dulu, mikirnya belakangan.
maka itu yang menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan kesalahpahaman. Tapi pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita diminta untuk lambat berkata-kata, banyaklah berpikir, banyaklah mendengar, baru berkata-kata. Itu yang akan menolong kita untuk meminimalkan perselisihan dan kesalahpahaman yang sering kali ditimbulkan karena salahnya perkataan kita. Itu pesan yang kedua yang harus kita ingat, bahwa setiap orang itu harus lambat berkata-kata. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kita juga harus lambat untuk marah. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, emosi kita seringkali tidak stabil. Emosi kita, hati kita seringkali dipengaruhi oleh suasana yang ada di luar kita. Adanya tekanan, perselisihan, pergumulan seringkali itu yang memicu emosi kita cepat sekali untuk marah. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, kita harus lambat untuk marah. Karena apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jelas di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena dengan amarah tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan. Karena dengan marah tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan. Justru semakin besar dan semakin meruncing dan semakin tidak terselesaikan masalah tersebut apabila kita mengedepankan emosi dan amarah kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan, satu, untuk cepat-cepat, yaitu untuk cepat mendengar. Tapi kita juga ingat harus punya rem, kita harus punya lambat-lambat, kita harus lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menuntun kita menjadi pacuan dalam hidup kita untuk kita menata kehidupan kita sepanjang hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga kita mampu berkata-kata dengan bijak, dengan baik, dan kita juga bisa memanage emosi kita. Untuk itu, mari kita masuki hari ini, seraya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur di hadapan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menegur kami kembali, mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Kami sadar kami sedikit untuk mendengar, bahkan jarang mendengar, tetapi kami sering cepat untuk berkata-kata dan cepat marah. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Biarlah mereka Tuhan beri hikmat, sehingga mereka lebih banyak mendengarkan tentang Engkau, mendengarkan firman-Mu, sehingga kehidupannya senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mampu mengontrol, memanage setiap perkataannya dan emosinya, sehingga ketika mereka bekerja, ketika mereka beraktivitas, mereka senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya hanya dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan, dan hidup kita senantiasa menjadi kesaksian yang baik untuk sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.